Al-khawf secara harfiah, al-khawf itu berarti takut, lawannya roja. Roja berarti harap. Allah al-jalal. Apa arti jalal? Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau melihat ada orang yang agung, yang terhormat, maka kita segan. Rasa yang muncul namanya khauf, ya, karena kita segan. Berbeda dengan orang yang kita suka takzim kepadanya, tapi rasa cinta kita melewati masa rasa segan kita. Nah, itu namanya roja, berharap. Itu al-khauf dan roja, ya. Kita coba lihat nih apa kata Imam Abu Bakar Ar-Razi tentang bab ini, ya. Muhammad Ibn Abi Bakar, ya. Al-Khawf halaman 75. Sebentar. Tawaqqu makruhin aw fawatu mahmubin. Nah, begitu kata beliau. Khauf itu ketika ada rasa takut saat terjebak ke dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Au fawat mahbubin, atau khawatir sesuatu yang dicintai hilang. Itu muncul rasa takut, benar, ya? Kita melakukan sesuatu yang makruh, dibenci Allah, kita merasa kemudian tidak nyaman, merasa ini berbahaya ini. Itu sudah khauf. Ada kewaspadaan. Atau bahkan kita malah maksiat lalu muncul rasa bersalah. Itu namanya khauf. Ya, itu maksud teks pertama. Qila huwa istish'arun nafs ma yakduru haluha fil mustaqbal. Rasa yang muncul dalam diri, nah ini penjelasan tambahannya, terhadap ma yakduru haluha fil mustaqbal. Khawatir mengenai di masa depan kita akan merasakan sesuatu yang, atau mengotori diri kita sendiri. Kajian-kajian akhir zaman jika tidak berdasarkan ma'rifatullah, yang muncul hanya khauf, rojanya nggak ada. Tahu kajian akhir zaman? Kajian-kajian tentang Dajjal, tentang Mahdi, tentang fitnah-fitnah, kekajian di akhir masa nanti. Itu kalau tidak berdasarkan ma'rifat yang tajam, cuma berdasarkan akliyat, hafalan, mungkin analisa-analisa kita terhadap dalil, itu yang terjadi nanti apa? Rasa khawatir. Maka coba lihat, saya cuma minta Bapak, Ibu, Saudara memperhatikan. Saya ada kajian akhir zaman, orang lain juga punya kajian akhir zaman. Rasakan bedanya. Ada perbedaannya. Kajian akhir zaman kita ambil dari para aulia-aulia dalam memahami dalil. Bukan hanya dari para mufakirin, ahli-ahli pemikiran. Karena akhir zaman kabarnya diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah dapat berita lewat kolbu dari ruhnya. Siapa yang mengabarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara memahaminya harus lewat kolbu, nggak bisa lewat ini. Kalau lewat ini, apa yang terjadi? Beberapa ustadz itu sudah pengen selamat. Beberapa dai itu sudah mengajak orang buat perumahan akhir zaman. Benar? Oh, ini sunnah. Kenapa? Nanti Rasulullah memuji orang-orang yang dia uzlah, dia menyendiri, tidak tinggal di keramaian. Lah, hadisnya jelas uzlah. Uzlah itu sendiri. Kalau buat komplek tengah hutan namanya rame-rame. Kalau mau cari duit, bilang aja cari duit, ya. Gak usah bawa-bawa akhir zaman, ya. Atau emang nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Di atas wali ada wali, di atas orang alim ada orang alim. Nanya kepada orang yang lebih alim. Jangan tebak-tebakan.
Ya, jadi bab ini bab yang berbahaya. Nah, kajian akhir zaman bisa membuat orang takut kalau dia tidak punya ma'rifatullah. Maka harus balance antara khauf, roja, rasa takut, dan roja, rasa harap. Apalagi makna dari khauf? Harakatul qalbi fi jalalatir Rabb, min jalalatir Rabb. Tadi saya sudah sebutkan di pengantar, khauf itu getaran kolbu karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita merasakan getaran? Bisa jadi karena kita merasa salah, bisa saja merasakan kita ini kurang adab kepada Allah. Pernah nggak merasa, ya Allah saya nggak pantas? Pernah merasakan begitu? Jika pernah, berarti pernah merasakan khauf, rasa takut. Istighfar lalu merasa takut, ingat masa lalu, itu ada khauf. Maka kadang-kadang orang-orang yang taat terkecil itu kadang-kadang kalau dia ini nggak kena maksiat sekali, dia sok suci kadang. Jadi ini jangan sengaja maksiat ya. Tapi ada orang yang taat terus, dan itu banyak di dunia. Lalu ketika dia bersentuhan bab politik, bersentuhan bab perbedaan, dia merasa lebih suci daripada orang yang berbeda. Ketika dia melihat orang maksiat, dia merasa jijik. Akhirnya kalau Allah sayang sama dia, Allah takdirkan pada orang ini maksiat, supaya dia tahu rasanya maksiat itu gimana. Bahwa maksiat itu juga bagian daripada gerakan hidup yang Allah sudah takdirkan. Takdir buruknya orang maksiat putus asa, takdir baiknya orang maksiat tobat. Pilih mana? Itu takdir. Jadi maksiat itu takdir, iya. Tapi usaha kita, tobat itu takdir baiknya, putus asa itu takdir buruknya, mengulangi kembali itu takdir buruknya, tobat kembali itu takdir baiknya. Udah begitu aja terus ya. Jadi jangan putus asa, jangan pernah putus asa dari maksiat, jangan juga kegeeran kalau taat gitu ya. Kalau putus asa berarti khaufnya berlebihan. Kalau kepedean, apalagi juga diampunin lagi, berarti roja. Maka ungkapan ulama kita, khauf itu sayap kanan, roja itu sayap kiri. Dengan begitulah seorang hamba usul ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah. Sampai itu gimana? Allah kan tidak perlu tempat. Sampai di situ berarti sampai merasakan bahwa Allah itu dekat kepadanya. Itu minimal ya. Imam Junaid, Imam Salafus Saleh ditanya, anil khauf, apakah itu? Tawakku, rasa takut terhadap ukubah, terhadap balasan Allah, ala majaril anfas, sesuai dengan gerak nafas. Khawatir kalau nafas ini ada nafas yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makomnya Imam Junaid. Kita mungkin belum nyampe ya. Beliau ini pernapas dia. Belum kan? Lalu dijelaskan oleh Imam pengarang kitab ini, al-khauf minallahi wajib. Nah, khauf ini babnya wajib, bukan sunnah ya. Wajibun liqaulihi ta'ala wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku ya, surat Al-Imran 175. Takutlah kepada kamu jika memang engkau percaya kepadaku, in kuntum mu'minin. Kalau dalam beberapa ayat lain, misalnya surah Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, kepadaku kau takut. Nah, kalau di depan iyaya itu ditambahin hanya ya, hanya kepada aku kamu harus takut, selainku tidak ya.
Allah itu memuji para nabi, para wali dengan rasa takut itu. Yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berkami dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Harap diterima, takut ditolak. Nah, itu masuk juga ya. Wa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah min fawqihim. Ini orang menjadikan ayat ini dalil bahwa Allah di atas. Pada min fawqihim, dari atas mereka, itu nggak mesti berarti Allah di atas. Karena kata fawq bisa berarti seperti dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata fawqa itu artinya yang lebih kecil daripada ba'udah. Ba'udah artinya nyamuk ya. Dan ayat-ayat yang lainnya, yakhshawna rabbahum yakhafuna su'al hisab. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa hadis ini ya hasan lah ya, riwayat Fiddar. Tidaklah akan disiksa masuk neraka orang-orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Jadi semua tangisan itu mardud, ditolak, kecuali satu tangisan. Tangis. Jadi air mata itu bisa madamin api nerakanya kita. Kita ini masing-masing punya nerakanya. Nah, itu tetes air mata takut itu bisa memadamkan api neraka. Itu dia ya. Kenapa? Karena neraka itu milik Allah. Allah menyebutkan neraka sebagai simbol daripada siksanya, jalalnya. Siapa yang nangis di situ terlihat ada jamalnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi mengilustrasikannya? Tidak akan masuk neraka, tidak akan disiksa orang yang takut kepada Allah lalu nangis sampai air susu ke dalam susunya. Bisa nggak air susu balik? Nggak pernah bisa ya? Nggak pernah bisa. Sekali keluar ya udah nggak bisa masuk lagi. Berarti selama-lamanya. Nah, ini yang menarik nih. Maka saya nggak percaya ada orang murtad itu kecuali dia belum benar-benar Islam sebenarnya. Orang-orang yang pernah nangis menyebut nama Allah, itu rasa tangis itu, rasa getar di kolbu itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan ada selama-lamanya. Belajar lewat zahir dulu, batin dulu yang dibenerin. Kalau hijrah, yang dihijrahkan kolbu dulu, bukan zahirnya. Supaya kolbu ini benar-benar bergetar kepada Allah, disebut namanya, maka kemudian ada getarannya, disebut namanya di hadapannya. Ya. Ini banyak orang hijrah, ngaji. Tapi apa yang terjadi? Kolbu tambah keras, sibuk nyalahin orang. Berarti nggak ada yang nggak beres di kolbunya. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mau belajar Islam, mulai dari kolbu, karena Al-Quran turunnya ke dalam kolbu, bukan ke sini. Ini hanya alat untuk memahami, menerjemahkan bahasa-bahasa kolbu. Ya. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, idza sya'arra jasadul 'abdi tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatat 'anis syajaratil yabisah waraquha. Apa indikator? Ini indikator membaca tubuh. Tubuh ini menerjemahkan kolbu. Kita kalau istighfar, doa, muhasabah, sholawat, zikir, lalu ada merinding. Pernah merinding nggak kalau berzikir? Atau merinding di saat ada ta'lim-ta'lim yang membuat kita ingat kepada Allah. Jika antum merasakan itu, maka pada saat itu tahatat zunubuh. Dosa-dosanya gugur seperti gugurnya daun-daun di musim gugur. Di Indonesia nggak ada musim gugur ya. Tapi karena ada beberapa pohon, seperti pohon kapas, dia gugur di musim tertentu. Coba perhatikan dia, ketika kolbu ini bergetar, tubuh ini kemudian merinding. Bulu roma kita merinding menyebut nama Allah.
merinding mendengarkan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasulullah, kalam-kalam ulama aulia-aulia Allah. Itu merindingnya membuat kita diampuni. Ya, itu indikatornya. Antum baca sholawat, ada perasaan merinding nggak? Gitu. Itu lagi dijawab tuh sholawatnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kebanyakan orang nggak merasakan, ya. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak mengetahui, tidak merasakan. Tash'ur dari syar, bulu roma. Tapi kamu, bulu romamu tidak merasakan hadirnya para aulia, hadirnya para syuhada yang sudah wafat. Jika para aulia, para syuhada masih hidup di alam lain, Nabi yang membuat syuhada itu mulia, aulia yang karena nabilah mereka menjadi wali, kira-kira lebih aula ayyakuna hayyan, lebih utama hidup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah, Nabi mentafsirkan satu ayat, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan kalbunya penuh dengan rasa wajilah, rasa takut. Ai khaifah alla yuqbala minhum a'malul bir. Jadi kita nih ciri-ciri indikator kalau kita sudah ada masuk nih rasa takut ke kalbu, kita beramal, memberi sedekahkah, berzikirkah, sholat, lalu ada perasaan khawatir nih nggak diterima, merasa nggak pantas diterima, itu masuk semua tuh ke bab khauf. Kalau indikatornya sudah ada, berarti sudah mulai bagus kalbunya. Ya. Kana an-nas ya'uduna Dawuda wa yazunnuna annahu marid wa lam yakun bihi illa shiddatul khauf min rabbih. Jadi ada satu riwayat, ya, bahwa dalam Israiliyat Nabi Daud sakit, terlihat sama orang, tapi sebenarnya beliau nggak sakit, beliau cuma ketakutan habis membaca Az-Zabur, lalu badannya lemas, bergetar, panas, dingin. Jadi dulu para nabi baca ayat-ayat Allah sampai begitu. Kalau kita enggak, ya, nggak ada yang begitu, ya. Di zaman Hasan al-Basri itu ada orang baca surah Al-Hadid nyampe di ayat 16-nya pada pingsan. Kita nggak ada yang begitu. Apa yang salah ini? Ya. Maka minimal merinding-merinding lah kalau dibacakan ayat lalu disebutkan maknanya. Waktu saya kemarin saya baru pulang dari Sumatera, dari kampung saya, itu macam-macam berteriak di sana. Ada yang merinding begitu, ketakutan kepada Allah. Wajlah, bulu romanya merinding. Sampai-sampai dia nggak tahan, dia berteriak, ya Allah. Ada juga yang kurang ajar, kita belum selesai ngomong dipotong. Ya, ada juga yang begitu, gaya badui. Angkat tangan langsung ngomong, itu kan badui itu. Orang kalau angkat tangan gimana hadapnya? Dipersilahkan dulu baru ngomong. Itu saya diuji juga tuh Pak, diuji perasaan sih gimana. Ya. Itu sul adab itu, adab yang buruk. Nah, itu terjadi Pak. Tapi yang bagus adab banyak juga. Cuma kadang-kadang kita diuji sama yang buruk adab doang. Ya. Nah, ada sebuah kalam, ini hadis juga. Rasul hikmah khafatullah. Hikmah, orang kan belajar hikam, lalu menemukan hikmah dalam hidup. Apa inti dari hikmah? Makhafatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di sini, man khafallaha khafahu kullu syai'. Walam yakhaf, man lam yakhafillah khafa min kulli syai'. Nah, ini hadisnya, riwayatnya hasan ya kalau digabung dengan riwayat yang lain. Siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Maksudnya kalau kita segen kepada Allah, maka semua di alam semesta akan segen kepadanya, kecuali jin dan manusia yang durhaka kepada Allah.
Sebaliknya, siapa yang tidak takut, tidak segan, tidak hormat kepada Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Apa aja takut? Corona takut, nggak corona takut. Trauma 2019 takut, ntar mau 2004 takut duluan, 2024 belum datang udah takut duluan. Corona berikutnya belum datang udah takut duluan. Kedinginan ini ya. Jangan-jangan lebih kotoran itu, Pak. Karena jangan-jangan jarang dicuci tuh. Taruh ya kan, percaya kalau bersih. Kalau kita batuk-batuk di situ. Kalau karpet semoga dibersihkan sering-sering ya. Kalau semoga tiap hari ada yang bersihin. Ya emang usahanya lebih banyak. Di masjid-masjid besar sudah rapat, sudah ya. Semoga coronanya masih tidur lah. Kalau nanti muncul bangun ya siap-siap aja Pak ya. Raditu billahi rabba, ridha kepada Allah. Virus itu nggak ada yang bergerak sendiri, itu ada intervensi manusia. Berarti ada yang makar kan? Bener, ada yang makar toh. Takut nggak Pak? Yang ngeri kalau kita dengar cerita konspirasi ngeri. Tapi tenang aja, Allah itu baik, lebih cakep dalam membuat makar. Wallahu khairul makirin. Mereka mau makar sekarang, silakan ente makar ya. Allah Tuhan kita lebih baik makarnya. Maka kurang-kurangi Pak karbo dari sekarang. Tuh saya virus itu tumbuhnya lebih gampang kalau ada karbo. Kurang yang manis-manis di badan. Bapak ini dan manis ya. Itu khairul makirin. Lebih baik makarnya daripada mereka. Tenang aja Pak. Nggak ada namanya orang buat jahat terus dia enak, nggak ada. Ya, may ya'mal syarran wa may ya'mal syarran yarah. Yang berbuat buruk cash kontan dia akan melihat hasilnya. Jadi saya itu udah hilang kadang-kadang rasa khawatir itu untuk masalah-masalah yang gituan. Nah, yang saya takutkan Allah ini terima kita atau enggak, itu aja yang saya khawatirkan. Semoga nanti yang pihak yang berwenang mengumumkan nggak wajib pakai masker, lebih enak lagi Pak ya. Masker lumayan mahal Pak, udah kaya tuh tuan-tuan masker tuh ya. Bisnis masker udah luar biasa tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menjadikan kolbu kita ini ada dua ketakutan, rasa takut. Takut kepada A dan takut juga kepada B, nggak ada ya. Pasti kepada salah satunya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allah tidaklah menjadikan manusia itu dua kolbu. Kolbu kita satu. Maka rasa takutnya cuma satu. Takut kepada Allah, takut kepada Allah aja. Kita ngomong begini bukan berarti kita nggak waspada terhadap corona. Kepada corona bukan khauf tapi waspada. Bisa bedain? Kita tidak takut corona tapi kita waspada kepada corona. Kepada Allah takut. Bisa bedain? Jangan konyol juga bilang gak usah takut kepada corona, gak usah waspada, itu konyol juga tuh. Mengada buktinya orang meninggal kok ya. Kalau antum gak percaya, gak masalah, buktinya ada ya, semuanya ada. Jadi kita gak usah terlalu kemakan teori-teori yang aneh-aneh juga. Kemudian disebutkan di sini rasa takut ini muncul kalau orang biasanya maksiat, udah itu aja. Rasa takut muncul kalau orang maksiat. Maka kalau antum ceramah kalau antum nangis tuh kita curiga, jangan-jangan ingat maksiat nih. Tapi nggak usah khawatir, bagus, itu bagus. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Wa izzati wa jalali la ja'al man amana bi sa'min layla aw nahar kaman la yu'min bi biyadihi law akhta'tum hatta tamla khatayakum ma baina as-sama'i wal ard thumma astaghfartumullaha la ghafarakum. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggamannya ya, seandainya lalu kalian minta ampun, Allah ampuni.
Gampang tuh. Berarti Allah kasih harapan nggak? Kalau Allah kasih harapan, Allah kasih harapan. Maka disebut roja. Ya. Walau lam tukhti'u laja'allahu biqaumin yukhti'un tsumma yastaghfirun fayaghfir lahum. Ada orang merasa nggak berdosa. Ada satu kaum merasa tidak salah. Ada satu generasi merasa mereka orang taat. Banyak orang begini sekarang. Banyak, baru soleh dikit udah nggak rasa berdosa. Baru soleh dikit sudah ngancem-ngancem orang yang berbeda paham. Ya, banyak. Ya, lalu nakut-nakutin orang. Pernah nggak ditakut-takutin orang, Pak? Ntar kamu dihisap loh di sisi Allah. Pernah gitu ya? Saya hampir tiap hari Pak digituin orang. Maklum, kita juga ceramah tiap hari. Tapi sombong sekali ngomongnya. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Semoga kamu dapat hidayah. Gitu. Dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Ya kalau saya amin aja, amin. Ya. Taruh hati-hati kamu dihisap. Ya itu urusan saya, ntar dihisap. Itu urusan ente. Ya. Nggak usah ngancem-ngancem kita dengan kata hisap. Ente aja selamatin dulu dirinya. Jadi kita ini kalau beda paham sama orang, nggak usah bilang ntar kita lihat aja deh. Karena itu dihisap, nggak usah ngancem-ngancem begitu. Ya. Kalau kita beda paham dengan orang, ya sudah beda aja. Tapi ada orang yang sudah kehabisan hujjah, udah kehabisan dalil, karena nggak mau punya dalil. Dalilnya cuma kullu bid'atin dhalalah. Ya enggak? Di luar itu dia nggak punya dalil. Kita sebutkan dalil, dia bilang nanti kamu hati-hati dihisap. Ya hisap urusan kita, nggak usah diancam-ancam. Kita sudah mempersiapkan apa yang kita buat, jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah harus dipersiapkan, Pak. Jangan nggak dipersiapkan. Imam Bukhari itu ngajarin kita begitu. Kata Imam Bukhari, tiadalah aku membuat sesuatu kecuali aku siapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hujahnya. Ini beliau yang ngajarin kita nih. Karena semua bakal ditanya. Dan surah Al-Halakumut Takatsur di akhir ayat kan jelas sekali. Semua yang diberi akan ditanya. Saya dapat kopiah, ini ditanya semua nih Pak. Pertanyaannya lama ini. Ya, Bapak pakai masker itu ditanya semua itu. Baju ditanya semua, dari mana, dipakai apa, gimana cara dapatnya. Banyak pertanyaan yang ntar. Kita nggak usah ngancem-ngancem orang. Kita makan nggak basmalah aja dihisapnya berat. Ya. Jadi kalau antum debat dengan siapapun, jangan ancam dia dengan kata hisab, kata neraka, nggak usah. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kamu tidak merasa berdosa, nggak apa-apa, kata Allah. La ja'allahu biqaumin yukhti'un tsumma yastaghfirun fayaghfir lahum. Allah akan ganti generasi baru yang mana mereka merasa berdosa kepada Allah, lalu mereka minta ampun, lalu Allah ampuni. Jadi dosa itu rasa. Saya sudah sebutkan berkali-kali, Bapak Saudara, kalau ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa adab. 3 aja. Dosa zahir, dosa mata, kita semua punya. Tapi jangan masuk ke dosa yang batin. Kalau iya, tobatnya harus lebih serius. Pernahkah merasa diri lebih baik dari orang? Pernahkah merasa lebih suci dari orang lain? Pernahkah merasa lebih benar dari orang lain? Merasa benar boleh, lebih benar nggak boleh. Bisa bedain? Merasa benar boleh. Masa kita nggak boleh merasa benar? Kalau nggak, untuk apa kita beramal? Kita harus yakin juga yang kita amalin benar. Tapi merasa paling benar itu sifatnya iblis. Merasa baik boleh, merasa lebih baik daripada orang lain nggak boleh. Merasa baik berarti syukur, merasa lebih baik berarti sombong. Itu beda-beda tipis ya. Apabila orang-orang tidak merasa berdosa, maka Allah akan ganti generasinya. Muncullah nanti generasi baru yang mereka kolbunya lebih baik.
Nah, dia nggak merasa dosa zahir, dia merasa dosa yang kedua, dosa batin. Dosa batin itu yang paling ringan tapi paling bahaya. Apa itu? Ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai satu napas naik turun, ada kelalaian di situ, itu sudah berbahaya. Apa kata Allah di Quran? Wala takun minal ghafilin, jangan kamu lalai. Sempat lalai, kena larangan itu. Beriman kekasih Allah, dia merasa bermaksiat walaupun dia nggak perlu korupsi, zina, ngambil hak orang, nyakitin orang, nggak. Dia lupa, ingat Allah, di kalbunya sudah disebut maksiat. Apalagi kalau dia pernah dosa zahir, itu lebih dahsyat lagi tobatnya. Dosa batin aja nih, nafasnya kosong dari menyebut nama Allah, kosong dari mengingat nama Allah, apalagi dalam sholat, itu bagi dia sudah maksiat yang besar. Apalagi dia memang maksiat secara zahir. Ada nggak kita yang nggak pernah maksiat kalau gitu? Nggak ada ya. Tapi banyak orang secara zahir dia nggak ngerasa maksiat. Imam Syahrastani pernah mengatakan, kelompok Khawarij adalah kelompok yang merasa diri mereka tidak bermaksiat secara zahir, tapi batin mereka nggak selamat. Kelompok ekstrim. Makanya mereka meneraka-nerakakan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu karena kolbunya kotor, tapi hafalannya. Dia menghukumi orang dengan hafalan-hafalannya. Dan ini berbahaya. Ya. Ini yang akan kita hadapi nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, yang kita hadapi di masa depan, itu orang-orang yang soleh secara zahir, tapi batinnya kotor. Kita merasa diri kita kotor zahir dan batin, lalu kita tobat, itulah senjatanya. Kalau nggak ada rasa itu, wah kita lewat sama mereka ya. Innama yadkhul jannata man yarjuha. Nah, ini hadis menarik juga nih. Hadis yang juga didapatkan di riwayat Imam Baihaqi ya, dan riwayat lain. Yang masuk surga itu hanya yang mengharapkan masuk. Yang masuk neraka itu yang tidak pernah berharap masuk surga, yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.